sedikit aja. Cek, cek. Oke, baik. Berharap Bapak Ibu bisa nyaman mendengarkannya di situ ya. Oke. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pada saat ini adalah acara yang sangat spesial untuk gereja Tuhan di tempat ini. GSJA Ebenezer Ministry cabang Taman Modern, ada namanya kah? GSJA Ebenezer Ministry Geraha Kurnia, begitu? Oh, GSJA Geraha Kurnia. Begitu, nanti di surat tugasnya pasti ketahuan. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu lalu, tahun lalu kalau saya tidak salah, gembala sidang, gembala senior kalau boleh disebut begitu, Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory MTH sudah mentahbiskan atau ya mentahbiskan semacam begitu. Gereja ini menjadi salah satu cabang daripada GSJA Ebenezer Ministry. Jadi gereja ini salah satu cabang, dan kita tahu bersama bahwa ada beberapa cabang. Dan hari ini sebentar setelah selesai firman, kemudian gembalanya Ibu Pendeta Chin Aprilina akan ditahbiskan menjadi gembala sidang di sinode di Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia, khususnya di BPD 1 DKI Jakarta. Itu sebabnya kita berkumpul pada saat ini. Baik, sebenarnya kami ada 5 anggota BPD yang datang, 3 saya, kemudian Pak Holi, Ibu Ega, Ibu Pendeta Vena Leong, sekretaris daerah, tidak bisa datang karena gembalanya baru saja dipanggil Tuhan. Jadi mereka sedang ada suasana duka. Walaupun kita tahu bersama bahwa orang percaya yang meninggal itu ada di sorga, dia bersuka cita, kita yang berduka karena ditinggalkan, begitu bukan? Nah, kemudian ada satu lagi, Bapak Pendeta Dr. Tony Latif tidak bisa datang karena masih baru tiba hari Jumat atau Sabtu pagi dari Australia. Dia bersama istri ada di Australia, tapi Om Tony Latif pulang lebih dahulu karena tugasnya sebagai seorang anggota BPD, tapi tidak bisa hadir bersama kita pada saat ini. Biasanya sih kami suka lengkap, tapi kali ini tidak terlalu lengkap, tidak apa-apa, tidak mengurangi tidak mengurangi legalitas daripada pentahbisan seorang gembala, seperti itu ya. Baik, kemudian teman-teman dalam rapat BPD mendolat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, saya tidak pernah ngomong ke teman-teman BPD. Biasanya saya suka menghindar begitu, si A, si B, si C. Kalau pentahbisan biasanya saya selalu beralasan, Mbak saya kan nanti yang mentahbiskan sebagai ketua BPD begitu. Jadi ya, teman-teman menerima begitu. Tapi kali ini ya saya harus terima, dan saya bersuka cita untuk hal ini. Baik, saya nggak tahu apakah bisa ditampilkan. Saya ingin berbicara dari Roma 12 ayat 11, satu ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Roma 12 ayat 11 bisa ditampilkan kan? Roma 12 ayat 11. Oke, ya, ini dia. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kerajinanmu, hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Boleh yang pria saja? Pria saja. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Yang wanita saja boleh? 1, 2, 3. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Dalam versi mudah dibaca, jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah, bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat ayat ini,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, itu adalah bagian kita untuk semacam membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Nah, saya ingin berbicara tentang melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, ada bagian kita yang kita bertanggung jawab untuk membangkitkan semangat kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dan itu merupakan keinginan Tuhan bagi kita, adalah keinginan Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya untuk melayani Dia dengan roh yang menyala-nyala, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, seperti itu. Nah, kenapa? Itu kita bisa lihat dari teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan juga teladan yang diberikan oleh para rasul dan gereja mula-mula. Kalau kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab tentang bagaimana Yesus dan jemaat gereja mula-mula melayani, kita akan temukan bahwa mereka melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Nah, siapa yang melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala? Siapa yang seharusnya melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala? Siapa yang seharusnya melayani Tuhan dengan semangat? Jawabannya adalah semua orang percaya. Amin. Semua hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan, semua jemaat adalah hamba Tuhan, semua pendeta, semua jemaat hamba Tuhan. Maksud saya adalah semua pelayan Injil seharusnya semangat, memiliki antusias untuk melayani Tuhan. Semua pendeta seharusnya semangat untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kalau kita sebutkan ada jemaat, kemudian ada pendeta, dan jemaat dan pendeta ini kita sebut hamba Tuhan. Betul begitu ya. Nah, jangan sampai jemaat kemudian lebih bersemangat, lebih antusias melayani Tuhan daripada pendetanya atau pelayan Injil. Jangan sampai terjadi seperti itu, walaupun kenyataan mengatakan ada begitu. Ya kan? Ada jemaat yang begitu bergairah, bersemangat melayani Tuhan, tapi ya, ada juga pendeta, orang Manado bilang untung nama pendeta dia, tapi tidak bersemangat melayani Tuhan. Begitu. Tuhan ingin kita semua bersemangat untuk Dia, antusias untuk Dia, bersemangat melayani Tuhan. ketika fasilitas ada seperti ini, enak ya. Kalau saya tidak salah, Bapak Pendeta Roro atau Oro, Pak Pendeta Oro melayani Tuhan dengan fasilitas yang bagus begini, seharusnya semangat. Benar nggak? Kalau tidak ada alasan untuk tidak bersemangat, Ibu Aprilina ya, tidak ada alasan untuk tidak bersemangat. Ada pendeta dari generasi ke generasi pindah tempat karena nggak ada tempat. Bukan karena nggak ada tempat, pindah tempat karena ada tempat. Maksudnya karena tidak memadai kantongnya untuk mengadakan tempat yang permanen. Tapi mereka bersemangat. Maksud saya, jemaat Tuhan di tempat ini dengan segala fasilitas yang ada harus lebih semangat. Amin. Ya, dalam melayani Tuhan. Baik, itu pendahuluan. Saya ingin cepat karena kita akan melakukan penghabisan. Mengapa melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala? Mengapa melayani Tuhan dengan semangat, dengan antusias? Pertama, jawabannya karena ada banyak tantangan dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan Bapak Ibu banyak tantangan. Betul enggak? Ya. Yang enggak ada tantangan kalau kita kemudian menjadi bukan pengikut Tuhan. Jadi apa saja kita mau kerjakan, kita kerjakan. Apa saja kita mau lakukan, kita lakukan. Ah, itu nggak ada tantangannya. Tapi kalau melayani Tuhan, pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja, waduh, banyak sekali tantangan. Dan bisakah kita di tengah-tengah tantangan seperti itu, air mata menetes tapi ada senyum? Nggak bisa, kata dunia. Bener nggak? Air mata menetes tapi senyum, gitu. Bisa nggak?
sekalipun karena banyaknya tantangan. Dalam melayani Tuhan itu banyak sekali tantangan. Saya berharap kemudian Ibu Aprilina nggak kemudian berkata, kayaknya sebaiknya jangan jadi gembala deh. Kayaknya lebih enak jadi PI biasa aja. Selamat datang dalam dunia yang penuh dengan tantangan kepada Ibu Aprilina. Sebentar. Tanyalah kepada Pak Holi. Tantangan sebagai seorang gembala. Tanya kepada Pak Stevigoni. Tanya kepada Pak Pendeta Joshua. Tanya kepada Bapak Pendeta Senior Sorohak apa? Papi Mami. Ya, banyak kali dipanggil Papi Mami ya. Tanyalah tantangan dari seorang gembala sidang. Ya. Jangan berpikir karena kita sudah serahkan hidup untuk Tuhan, kemudian melayani Dia dan tidak ada tantangan. Kan kita melayani Raja di atas segala raja, nggak ada tantangan dong. Pasti Dia tolong kita, pasti Dia bela kita. Ya pasti Dia tolong kita, pasti Dia bela kita. Tapi kenyataan mengatakan bahwa kita pasti diperhadapkan dengan tantangan. Nah justru ketika kita serahkan hidup untuk Tuhan, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, dan kemudian kita akan merasakan, mengalami tantangan begitu kuat, begitu hebat. Nah kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab ya, bisa dioperasikan terus itu diikuti. Ya, kita lihat contoh ya. Pertama Yesus, ia disebut Yesus ini Alkitab katakan dia menyembuhkan. Dia menyembuhkan orang sakit, tapi kemudian orang-orang berkata Yesus menyembuhkan dengan kuasa setan. Ini Yesus berbuat baik nih ceritanya ya. Tapi kemudian orang-orang mengatakan dia menyembuhkan dengan kuasa setan. Matius 12 ayat 22 sampai 24. Saya ingin kita baca ini. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Luar biasa ya. Jadi Yesus sembuhkan orang bisu, kemudian orang buta dan bisu karena dirasuk setan. Orang berkata, iya ini agaknya anak Daud. Lain orang berkata, enggak, dia menyembuhkan dengan kuasa setan. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itu Yesus. Dia sudah berbuat baik, tapi kemudian ditolak. Boleh lanjut lagi, ini slide berikutnya, atau apa istilahnya Pak? Oke. Kita lihat di boleh dioperasikan sedikit itu PowerPoint-nya. Nggak bisa ya, nggak bisa beranjak. Oke, nah itu. Yesus berbuat baik, Yesus melayani, berbuat baik, kemudian dia ditolak. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah mengalami penolakan. Satu ketika kami mau berdoa untuk orang sakit. Kemudian saya berkata, Pak, mau berdoa nggak? Mau didoakan nggak? Nggak. Nggak mau. Ya udah. Namun demikian kita tetap berdoa. Akhirnya sih dia meninggal juga begitu. Nah, Yesus ditolak. Dia melayani, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit. Orang-orang berkata dia menyembuhkan dengan kuasa setan. Terus dia berbuat baik, kemudian dia ditolak. Itu Yesus. Nah, kalau Yesus enggak memiliki antusias, semangat dalam pelayanannya, dia langsung bilang begini, Bapak, ini bumi memang terlalu jelek, aku pulang saja ke sorga dan binasakan saja bumi ini. Selesai kan? Selesai. Ya, tapi dia nggak kerjakan itu. Dia tetap melayani sampai tuntas. Di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Oke, kita lihat berikutnya adalah Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap dan diancam. Ketika kemudian mereka ditangkap, diancam, dimasukkan dalam penjara, bukan karena mereka mencuri, merampok, tapi karena mereka memberitakan Injil. Ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa lihat itu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 4.
Ya, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Mereka ditangkap dan diancam. Bayangkan kemudian kalau Petrus dan Yohanes tidak memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mereka bisa bilang begini, ya katanya Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dari tidak ada menjadi ada. Ya kan? Kami kenapa bisa ditangkap? Kami kenapa bisa diancam? Kan kami melayani Tuhan. Dan kemudian Petrus dan Yohanes bilang begini, kita balik lagi yuk menjala ikan. Kayaknya melayani ini terlalu banyak pergumulannya. Apakah Yohanes, Petrus dan rasul-rasul lain berkata seperti itu? Jemaat mula-mula berkata seperti itu? Enggak. Mereka kemudian sekalipun diancam, mereka tetap memberitakan Injil. Bahkan Petrus berkata, pilih bagimu, ya, takut akan Tuhan atau takut akan manusia. Karena Yesus sudah bilang, takutlah kepada Allah. Jangan takutlah kepada Allah yang dapat membunuh, mengambil nyawa dan memasukkan kita ke neraka. Ini bahasa terjemahan bebas saya ya. Manusia kan hanya bisa membunuh secara jasmani, mati, udah. Tapi kalau Tuhan bahkan bisa memasukkannya ke dalam neraka. Takutlah kepada Allah seperti itu. Jadi Petrus tahu persis itu. Ketika diancam jangan memberitakan Injil, Petrus bilang, pilih takut kepada Allah atau takut kepada manusia. Tapi kami memilih untuk lebih takut dan hormat kepada Allah. Dengan kata lain, apapun yang terjadi kami akan tetap melayani, kami akan tetap memberitakan Injil. Mereka tetap bergairah, bersemangat sekalipun ada tantangan. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pelayanan Petrus ada kemudian orang-orang yang ingin cari nama supaya kelihatan hebat. Ini tantangan lain yang dihadapi dalam pelayanan. Ya, biasalah kan, Ananias dan Safira kita sudah tahu. Dia jual ladangnya, hasilnya kalau kemudian itu kan haknya Ananias dan Safira. Kalau dia tidak kasih kepada pekerjaan Tuhan juga, itu haknya juga. Tapi biasa cari nama. Datang Ananias, dia bawa uang penjualan ladang, dikasih setengah, ngakunya udah semuanya supaya dipuji. Hebat ya Ananias, keren gitu. Wah, Petrus bilang, kenapa kamu berdua suami istri mendustai Tuhan? Mati. 3 jam kemudian Alkitab katakan istrinya Safira datang, wah, supaya dipuji. Tapi kemudian Petrus tanya, dengan harga begitu kamu menjual ladang itu? Iya. Wah, kalian ini berdua suami istri, laki bini, sama saja katanya menipu. Mati juga. Dalam pelayanan akan ada orang yang berusaha untuk cari nama, menonjolkan diri. Dengan kata lain, mereka ini nggak ada apa-apanya, saya yang lebih hebat. Ini mengganggu dalam pekerjaan Tuhan, mengganggu dalam tim. Waduh, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami itu. Saya mengalami itu di gereja di mana saya menggembalakan. Ya, ini kan Bapak Pendeta RB Rory kan ketua PGLII. Memonya itu sakti tahun ini, sangat sakti. Ini gereja boleh ikut program BOTI atau tidak, sakti. Ada orang yang dekat-dekat, menjadi ketua BOTI, harap tetap hormat. Ketua PGLII, harap tetap hormat. Ya, harap tetap hormat. Kalau kami tetap hormat, sudah lama kami berkomunikasi, berteman,
Beliau orang tua kami. Amin. Jangan hari ini papi kemudian berikut papo. Saya ikuti itu. Saya tetap panggil om dan tante. Saya hormat sama mereka. Bukan karena boti om. Ya, dalam pelayanan kadang-kadang, wow, ada orang yang seperti Ananias dan Safira. Mereka bahkan bisa jual hak miliknya hanya untuk merebut perhatian. Tapi tujuannya cari nama. Ya, ini tantangan. Petrus yang penuh dengan roh Tuhan, gampang, kamu ini bukan mendustai manusia, mendustai Allah. Bet, mati, selesai. Tapi kan kita tidak sekali berpetrus. Benar nggak Bapak Ibu? Kita tidak sepeka Petrus kadang-kadang. Pokoknya yang penting dia bawa uang banyak, ini berkat Tuhan ini. Begitu kan? Begitu. Tapi Petrus tahu, kamu berdusta, ingin cari nama kamu. Pembohong, mendustai Tuhan, bukan mendustai manusia kamu. Selesai. Dalam pelayanan kita akan hadapi begitu. Serius. Itu tantangan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus apalagi? Ya, Paulus apalagi? Menghadapi tantangan dalam pelayanan. Ada pelayan-pelayan palsu yang menyamar, ada pekerja-pekerja curang, dan tantangan lainnya. Saya ingin kita ke PowerPoint berikutnya. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Ya. Tetapi apa yang kulakukan? Akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Kalau menyamar itu diusahakan persis sama. Karena persis sama, kita tidak tahu bahwa itu palsu atau tidak. Ya seperti kita di Jakarta, ya kan? Kalau ibu-ibu bawa tas Hermes, gitu. Hermes, tapi ada 2 S di belakang tulisannya. Oh, orang pikir, wah ini tas hebat ini, tapi ada S2 di belakangnya tulisannya. Orang yang ngerti tahu ini palsu ini. Begitu. Apalagi yang merek nasional itu, Magic Art, pokoknya begitu. Nasional tulisannya, tapi kemudian diganti dengan S, nasional. Ini palsu ini. Tapi sama. Ada yang lebih parah, ya, ikat pinggang, gitu. Modelnya sama, tulisannya sama, tapi orang tahu ini palsu. Harganya cuma 50.000. Itu kalau yang beneran harganya sekian juta, gitu. Tapi persis sama. Yang penting kelihatan sama, gitu. Maksud saya begini, pelayan-pelayan Tuhan, ada pelayan yang menyamar sebagai pelayan. Tapi sekali lagi tujuannya sebenarnya ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan. Paulus berkata begini, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, boleh PowerPoint berikutnya, maksudnya ya 2 Korintus 11, 2 Korintus 11 ayat 23. Ini yang menarik dari Paulus. Saya suka baca ayat ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Kata Paulus, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir
dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Lanjut. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Apakah kemudian Paulus berkata begini, "Oh Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Waktu Tuhan memanggil aku, Saulus, Saulus." Dan waktu itu Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya itu." Dan itu hanya pengalaman sekali seumur hidup Paulus. Pengalaman yang hebat dan luar biasa itu. Tapi setelah itu Paulus tidak lagi mengalami pengalaman yang hebat dan luar biasa itu. Apa yang Paulus alami? Penderitaan yang hebat dan luar biasa yang dialami. Berkali-kali dia dibunuh, tidak aman di kota, tidak aman di padang gurun, tidak aman dari pihak saudara-saudara sesuku dan sebangsanya. Kerap kali kedinginan, dipukul, disesah, diancam, mau dibunuh. Tapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, supaya kita tahu, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa dia bisa melewati semua tekanan, semua bahaya, semua tantangan? Karena dia memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Kita kadang-kadang baru nggak ada duit aja udah tinggalkan pelayanan. Baru kemudian senggol sedikit sama teman sepelayanan. Tuhan ini nggak ada pembelaan. Ujung-ujungnya larinya ke Tuhan. Seperti kita di Indonesia ini, ada orang miskin, di mana sih Jokowi katanya? Ya kan? Ada orang kecelakaan, di mana sih Jokowi? Kok nggak ada ini Jokowi? Apa-apa Jokowi. Kadang-kadang orang Kristen begitu juga. Bodohnya dia bilang, Tuhan kok nggak bela saya katanya. Nggak hati-hati di jalan, kecelakaan. Berdoanya saya tadi pagi waktu bangun. Tapi kenapa saya kecelakaan? Ya kecelakaan lah lampu merah dia terobos. Ya kan? Terus dia bilang, mana Tuhan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus, dia sudah melayani dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh. Motivasinya benar-benar dia jaga. Sama sekali tidak ada motivasi untuk kepentingan diri. Itulah Paulus. Di tengah-tengah situasi hati yang begitu murni, di tengah-tengah seperti itu, dia mengalami penderitaan demi penderitaan karena mengikut Tuhan, karena melayani Tuhan, karena memberitakan Injil. Paulus undur? Tidak. Dia tetap maju. Bahkan Paulus berkata, "Cilakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa kita harus memiliki roh yang menyala-nyala? Karena fakta kenyataan mengatakan enggak sedikit tantangan yang kita hadapi dalam melayani Tuhan. Jangan berpikir, saya kasih tahu satu rahasia. Jangan berpikir ketika kita berhasil dalam pelayanan, kemudian orang puji dan sanjung kita, "Wih, keren. Waduh, luar biasa Tuhan punya anugerah untuk kamu ya." Kadang-kadang itu seperti Yudas. Tahu apa kata Yudas kepada orang Farisi? "Pokoknya nanti yang kucium itu dialah dia, tangkap ya." "Salam hai guru," katanya. Tapi itu kode bagi orang lain. Oh, itulah Yesus, tangkap. Apa itu? Cuman apa namanya? Pelukan apa? Pelukan sadis. Ya, kadang-kadang ketika kita sudah, itu sebabnya saya berkata, jangan berpikir bahwa semua orang senang ketika kita melayani Tuhan. Jangan berpikir begitu. Dia kan melayani Tuhan supaya. Abaikan itu. Pokoknya kalau kita tahu kita dipanggil Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita ditempatkan Tuhan di gereja ini, di GSJA Geraha Kasih, Geraha GSJA Geraha Kurnia.
Saya suka kalah di situ ya, tapi nggak apa-apa. Gesja Geraha Kurnia, suka kalah mengingat nama. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah lupa nama istri saya. Haleluya. Saya bersyukur itu. Saya pernah lupa hari ulang tahunnya. Tapi saya tidak pernah lupa namanya. Nah, kalau saudara tahu bahwa saudara diutus oleh Tuhan untuk bergereja, melayani di tempat ini, asalkan saudara tahu itu dengan pasti. Sekalipun orang berkata, "Bro, sis, kalau kau pindah ke sini, aku kasih kau mobil Mercy." Nggak mungkin juga sih, gitu. Tapi asalkan saudara tahu saudara dibawa Tuhan bergereja di tempat ini, apapun tawarannya. Kata kuncinya ya, asal saudara tahu pasti bahwa saudara dibawa Tuhan bergereja di tempat ini, apapun tawarannya, pastikan itu dari setan. Mengerti maksud saya? Ya. Asal saudara yakin tahu, memang Tuhan membawa saudara ke tempat ini, bergereja di tempat ini. Saya ketemu dengan satu pendeta. Saya bilang begini, "Kenapa kamu tidak keluar dari situ? Kamu nggak cocok dengan suaminya. Terus kamu nggak cocok dengan ini. Ngapain kamu di situ? Untuk apa? Kamu kan punya fasilitas, punya uang. Tinggalkan aja gereja itu. Kamu buka gereja. Bukalah gereja di tempat apartemen berada." "Oh, enggak Pak. Waktu saya ke gereja itu, saya tahu Tuhan yang bawa ke situ." "Dari mana kamu tahu?" "Ya toh, mesti ditanya. Dari mana kamu tahu?" "Oh, waktu itu saya belum menikah. Saya berdoa, Tuhan, berikan saya satu gereja, sekalipun itu kecil, pokoknya kalau Tuhan yang bawa saya ke situ, saya di situ." Benar, dia temukan gereja itu. Berapa puluh tahun kemudian terjadi pergolakan, hubungannya nggak kurang harmonis lah begitu dengan keluarga dari gembalanya. "Terus kenapa Bapak bertahan di situ?" Ya, saya kan suka mencari tahu motivasi orang. Itu senang saya mengerjakan itu. "Enggak Pak, Tuhan yang bawa saya ke situ." Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya suka bilang begini kepada jemaat. Jemaat di kota Jakarta ada ratusan ribu gereja. Gereja lokal maksud saya. Gerejanya GBI, gerejanya GSJA, gerejanya GPDI, gerejanya HKI, gerejanya HKBP, pokoknya ratusan ribu gereja di kota Jakarta. Pastikan saudara tahu persis bahwa Tuhan memang bawa saudara ke gereja itu. Berkali-kali saya ngomong begitu. Tadi siang saya meeting dengan beberapa pelayan, karena beberapa mereka pergi ke gereja lain, selfie, masukkan di media sosialnya. Jemaat mulai tanya-tanya, bilang begini, "Pak, ini kan pelayan kita, kenapa mereka hari ibadah perjamuan kudus ini, perjamuan kudus di sana?" Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan hal itu. Bagi saya yang penting jajan sedikit-sedikit dalam tanda kutip, nggak apa-apa. Tapi jangan mengganggu. Jajan aja, nikmatin aja sendiri. Tapi jangan pamer. Tahu nggak, tadi saya makan bakso di sana enak loh. Nggak perlu. Pokoknya makan bakso di sana ya nikmatin aja sendiri. Nikmatin. Ini pamer foto, lihat lain orang lihat. Saya panggil. Begini, saya butuh yang namanya komitmen. Bagi saya saudara bergereja di mana gak ada masalah. Bertumbuh di sana. Ini gereja, di sana gereja. Sama. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan. Saya tidak mau saudara keluar dari gereja ini, kemudian kalau saudara ketemu dengan saya saudara lari ke sana. Pak Dias lari ke sana. Jangan. Sama. Tetap bersalaman. Om, apa kabar? Begitu. Saya mau begitu. Tapi gentle. Memang kalau saudara tidak lagi suka melayani di sini karena hubungan saudara dengan saya, hubungan saudara dengan ibu gembala barangkali, atau hubungan saudara dengan beberapa jemaat sudah tidak nyaman, nggak salah. Tapi saya kasih tahu, semua gereja yang namanya gereja di kolong langit ini pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Hanya di sorga yang tidak ada masalah. Dan kalau saudara bikin masalah di sorga, dilemparkan ke bumi. Itu yang Tuhan lakukan sama Lucifer kan? Begitu. Maksud saya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pastikan kalau saudara bergereja, saudara tahu Tuhan yang tempatkan saudara sini. Jemaat Tuhan topan gembalamu,
bergandengan tangan dengan gembalamu, do the best kepada Tuhan bersama dengan gembalamu. Sekalipun engkau dapati gembalamu ada kekurangan di sana sini, engkau juga pasti punya kekurangan di sana sini. Belajar bertumbuh bersama sampai Tuhan panggil kita. Amin. Dan luar biasanya saya mau kasih tahu kepada kita semua, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Serius. Serius. Oleh karena itu, do the best. Kalau kita punya pemimpin ada kekurangannya, jangan obrol di belakang layar. Ya kan? Gembala sidang. Hai, gembala sidang. Itu dosa yang sangat luar biasa jahatnya. Yuk kita doakan gembala sidang kita. Kenapa? Cerewetnya bukan main. Ada minta bantu doa jotarnya, orang Manado bilang. Tapi rupanya mau menceritakan kejelekan gembalanya. Lebih sadis lagi. Ini dalam persekutuan doa ini. Bantu doa untuk suami saya. Kadang-kadang dia tidak suka kasih uang belanja. Jadi doakan suami saya. Orang lain tahu itu suaminya pelit ya. Dalam doa. Tuhan tolong kita ya. Pastikan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini bahwa saudara memang Tuhan panggil untuk bergereja di sini. Amin. Pikirkan, kerjakan, rancang. Datang kepada gembala. Apa yang kita mau lakukan untuk kemajuan gereja di tempat ini? Bu Gem, gereja kita fasilitasnya bagus loh. Ini sudah salah satu nilai jual. Apa yang kita bisa bikin? Begitulah berkata kepada gembala sidang saudara di tempat ini. Dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Yang kedua, kenapa harus memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan? Nah, ini singkat, karena ini bicara berkat. Karena jika kita melayani dengan roh menyala-nyala, firman Tuhan berkata, maka segala jerih payah kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 tadi berkata, ayat 58 berkata begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang membuat saya mendengar kesaksiannya om saya. Saudara tahu siapa om saya? Om Bovi. Dengan penuh sukacita dia bilang begini, ibadah di sini, ibadah di sana, ibadah di sana, ibadah di sana. Kemudian sudah dikasih tahu akan ibadah di situ, tiba-tiba yang punya bilang, wah nggak bisa ibadah di sini. Waduh, pontang-panting lagi. Akhirnya ibadah di sana, ibadah di sana. Waktu saya dengar kesaksian itu, saya yang pusing. Bukan saya yang menjalani, tapi saya pusing. Saya bisa bayangkan. Wow. Nah, itu bagian daripada tantangan pelayanan juga. Tapi maksudnya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Serius. Kadang-kadang kita pontang-panting dalam pelayanan. Ya. Pontang-panting dalam batin, pontang-panting dalam jasmani, dari segi jasmani. Pontang-panting secara batin itu maksudnya begini. Kita sudah lakukan yang baik, tapi kadang-kadang ditanggapi tidak baik. Pontang-panting secara jasmani bagaimana? Orang-orang yang seharusnya kita andalkan untuk bekerja bersama, memajukan pekerjaan Tuhan, justru mereka kemudian yang mengganggu. Kemudian pontang-panting secara jasmani kadang-kadang belum lagi kebutuhan ekonomi, belum lagi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Wow. Hubungan suami istri, hubungan anak, hubungan keluarga besar, pada saat yang bersamaan harus mendrive pelayanan sedemikian rupa. Pontang-pantinglah kita secara jasmani. Tapi dengarlah baik Bapak Ibu.
dalam situasi itu pun tetaplah melayani dengan penuh sukacita, karena jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia mengabaikan. Kita tidak melayani manusia. Manusia ini hanya alat untuk kita layani, sarana maksud saya. Kita melayani Tuhan, tapi kan Tuhan kita tidak lihat, betul nggak Bapak Ibu? Tuhan kita tidak lihat. Nah, melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara melayani sesama manusia. Kalau Tuhan kelihatan, ya udah kita fokus aja kepada Tuhan yang kelihatan ini Tuhan kita layani. Dia suruh kita ambil makan, kita kasih makan. Dia suruh kita lakukan apa saja, kita lakukan. Masalahnya Tuhan yang kita layani itu nggak kelihatan. Dia roh adanya. Jadi penerapan praktis pelayanan kita kepada Tuhan adalah sesama. Kalau kita mengerti poin ini Bapak Ibu, makanya saya suka kasih tahu kepada teman-teman, pokoknya bagaimanapun mereka, lakukan saja. Tugas kita sebagai pemimpin kita kerjakan. Kan kita melayani Tuhan kan? Objek pelayanan kita apa? Sesama. Nah sesama ini ada yang rambutnya pendek, ada rambutnya panjang. Ada matanya sipit, ada matanya blok. Ada kulit hitam, ada kulit putih. Ada pendek, ada tinggi. Pikirannya. Ada yang motivasinya benar, ada motivasinya nggak benar. Kita nggak tahu hatinya, yang tahu hatinya kan Tuhan. Dan kita bukan Tuhan, bukan? Pokoknya kita hanya lihat dia ngomong aja, Pak, aku mengasihi Bapak. Jadi saya suka bilang begini sama istri saya, kepada teman-teman, pokoknya dia ngomong apa itu aja kita pegang. Entah bagaimana omongannya di belakang, ya kita nggak lihat toh, kita nggak dengar juga orang yang sampaikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, maka tetaplah lakukan yang terbaik, karena Tuhanlah yang memberkati kita. Kolose 2, Kolose 3, Kolose 4, 23, 24. Kolose 4 atau Kolose 5, antara 4 dan 5 ya. Saya nggak persiapkan itu. Bunyinya kira-kira begini. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kamu melakukannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Selesai. Itu aja, pegang ayat itu. Mau ada balasan senyum, mau tidak ada balasan senyum, udah pokoknya kerjakan aja. Titik. Kalau kita berlaku seperti itu, hati kita tenang dan damai. Dia mau buang muka, urusannya itu mukanya, bukan mukaku. Ya toh? Gak apa-apa, senyum aja. Saudara tahu senyum itu mesti dilatih. Kalau saudara pergi ke bank dan ketemu satpam, dia bisa senyum kepada saudara dan hilang senyumnya dalam sekejap. Kenapa? Itu aja rahasianya. Latih itu. Walaupun di sini panas luar biasa barangkali dengan kelakuannya, hanya sedikit saja mubah. Ya toh? Kalau kita mempraktekkan itu terus menerus, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa tetap do the best, bisa lakukan yang terbaik. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Ada berkat Tuhan di bumi dan di sorga. Amin. Kita semakin menggenapi firman Tuhan, seperti pujian tadi. Saya waktu nyanyikan pujian itu, hidupku menggenapi firman-Mu, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya kami semua sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan. Kiranya tidak sekedar menjadi nyanyian di gereja, hidupku menggenapi firman. Tapi itu bisa jadi Bapak Ibu kalau kita mengerti. Pertama, miliki yang roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam melayani itu banyak sekali tantangan, pergumulan hidup. Namun demikian, karena kita memiliki roh yang menyala-nyala, kita akan tetap maju dalam melayani Tuhan. Hidup kita menggenapi firman Tuhan. Benar nggak? Kadang-kadang nyanyian itu hanya diartikan hidupku menggenapi firman Tuhan. Oh, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Nah, hidupku menggenapi firman-Mu, itu bisa berarti karena kita memiliki roh yang menyala-nyala. Betul banyak tantangan, betul banyak masalah, betul banyak pergumulan. Namun demikian, aku akan tetap maju untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman Tuhan. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan,
Kalau kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, maka kemudian berkat di bumi, berkat di sorga kita miliki. Untuk gereja, apa yang terjadi? Gereja akan maju. Kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala, gereja akan maju. Gereja akan maju. Gereja akan maju. Paling tidak, Bapak Ibu, bukan paling tidak maksud, kalau kita mengerjakan hal ini, maka visi gereja tercapai. Kalau visi gereja lokal tercapai, maka visi BPD juga tercapai. Sebab sebenarnya ujung tombak daripada visi misi BPD itu ada di gereja lokal. Makanya ketika saya senang sekali mentahbiskan gereja baru. Karena sebenarnya itu adalah implementasi, bukan implementasi. Itu adalah perwujudan daripada tercapainya visi. Oh, gembala ini tangkap visi BPD, puji Tuhan, terima kasih. BPD laporkan dalam radar. Kemudian BPP tanya, BPD 1 berapa gereja baru? Nanti di kongres dilaporkan. BPD 1 DKI Jakarta untuk tahun 2016 sampai tahun 2023 sekian gereja baru. Jadi sebenarnya ujung tombak pencapaian visi misi itu ada di gereja lokal. Jadi memang kami sangat bersuka cita untuk apa yang sedang terjadi pada saat ini di Ebenezer Ministry. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mengapa melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala? Pertama, karena ada banyak tantangan dalam melayani Tuhan. Yang kedua, karena ada berkatnya. Firman Tuhan berkata, jerih payah kita tidak sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Bapa, dalam nama Yesus, meteraikan firman Tuhan ini dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta.